teman-teman, kembali lagi dengan saya, Ziyaratul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, bentuk-bentuk pecahan ini ada 4 macam. Yang pertama itu pecahan biasa, kedua pecahan campuran, yang ketiga itu pecahan persen, dan yang terakhir itu pecahan desimal. Nah, untuk bentuk pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya itu merupakan bilangan bulat. Contohnya 1/2, 3/4, dan seterusnya. Selanjutnya, bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan dalam bentuk A, B per C, di mana A ini disebut dengan bilangan bulat, sedangkan B dan C disebut dengan pecahan. Jika angka pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya seperti 1/2, kemudian 3, 2/4, dan seterusnya. Selanjutnya, pecahan dalam bentuk ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang terdiri dari 2 angka atau lebih yang disertai dengan tanda koma. Contohnya seperti 2,3, 1,5, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, bentuk yang terakhir yaitu pecahan persen. Pecahan persen ini biasanya ditandai dengan lambang persen. Nah, contohnya itu seperti 10%, 25%, 70%, dan seterusnya. Setelah kita mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pecahan tersebut, nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, pecahan campuran, dan pecahan persen. Begitu juga sebaliknya. Yuk, mari kita lihat bagaimana cara pengubahannya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara mengubahnya. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Pecahan biasa menjadi desimal. Contoh pecahan biasa tadi sudah dijelaskan seperti 1/2. 1/2, bagaimana cara mengubahnya ke desimal? Kita pakai cara pembagian bersusun. Contohnya gimana sih? Contohnya seperti ini. Angka 1 kita tulis, kemudian kita buat seperti tanda angka. Lalu di belakang angkanya ini kita taruh angka 2. Angka 2. Nah, kita kalikan. 2 kali berapa bisa menghasilkan angka 1? 2 kali 0. 2 kali 0 sama dengan 0. Kita kurangin, menghasilkan 1. Nah, untuk bisa kita taruhin koma di sini. Kalau kita taruhin koma di angka belakang 0 ini, kita tambahin 0 di bawah sini. Sekarang 2 kali berapa bisa menjadi 10? Yaitu 2 kali 5. 2 kali 5 menghasilkan 10. Kita kurangin. 10 kurang 10 hasilnya 0. Dan hasilnya dari 1/2 hasilnya yaitu 0,5. Jadinya 1/2 diubah ke desimal menjadi 0,5. Nah, sekarang kita mengetahui yang sebaliknya. Kita akan mencari tahu bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita pakai angka pecahan desimal seperti hasil dari pecahan biasa ke desimal, yaitu 0,5. Bagaimana cara mengubahnya ke pecahan biasa? Caranya itu, kita lihat dulu nih, angka berapa dari belakang koma, yaitu angka 5. Kita tulis angka 5 dulu, angka 5. Nah, berapa jumlah angka di belakang koma? Yaitu 1. Otomatis kalau udah 1, berarti dia per 10. Misalnya kalau dia 0,75, berapa kalau pecahan biasanya? Kita tulis dulu angka 75-nya. Kemudian kita taruh tanda per,
kita lihat berapa jumlah angka yang ada di belakang koma. Jumlahnya itu 1, 2, maka 75/100. Kemudian dari angka ini kita sederhanakan. 5/10 kita sederhanakan dengan cara dibagi. 5 bagi 5 juga dibagi 5. Hasilnya 5 bagi 5 menjadi 1 per 10 bagi 5 2. Dan inilah hasilnya. Itu juga dengan hal ini melakukan hal yang sama. Kita sederhanakan dalam bagi perbagi. Cara yang 75/100, gimana cara sederhanakannya? Kita sama-sama bagi dulu supaya habis. Bagi berapa? Kita coba bagi 25. 25/25 sama dengan 75 bagi 25 berapa? 75. 2 bagi 25 1, 2, 3, yaitu 3 per 100 bagi 25 itu 4. Hasilnya 3/4. Selanjutnya kita akan mengetahui cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita kalau mengubah pecahan biasa ke campuran, pecahan biasanya itu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya seperti 5/4. Gimana cara mengubahnya? Sama seperti cara sebelumnya, caranya yaitu dengan pembagian bersusun. Contohnya, angka 5 buat akar, kemudian taruh angka 4 di luar akar. Gimana caranya? 4 kali berapa menghasilkan 5? 4 kali 1. 4 kali 1 menghasilkan 4. Mendekati angka 5. Kemudian kita kurangin. 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah, caranya kita ambil angkanya saja. Angka 1, angka 1, dan angka 4. Caranya gimana? Hasilnya ini kita taruh di sini. Kemudian hasilnya di bawah kita taruh di atas. Kemudian pembaginya kita taruh di penyebutnya. Jadinya hasilnya 1/4. Tadi kita sudah mengetahui cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang sebaliknya kita akan mengetahui pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Seperti angka yang tadi, pakai 1/4. Gimana caranya? Angka 4 ini kita kali ke angka 1. Kemudian hasilnya kita tambah ke angka 1. Kita tambah. Jadinya 4 dikali 1 ditambah 1/4. Hasilnya berapa? 4 kali 1 hasilnya 4. Tambah 1/4. Berapa hasilnya? 4 tambah 1 menghasilkan 5/4. Hasilnya 5/4. Nah, selanjutnya yang terakhir ini kita akan mengetahui pecahan biasa menjadi pecahan persen. Gimana tanda persen itu? Yaitu tanda seperti ini. Nah, kita ubah ke persen. Misalkan kalau kita ubah ke persen itu biasanya dia per 100. Contohnya 10/100 sama dengan 10%. Begitu juga dengan misalkan 2/100 sama dengan 2%. Sudah paham? Seperti itu. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh gimana cara mengubah pecahan biasa ke persen. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Pecahan persen misalkan 2%. Gimana
bagaimana cara ubahnya, yaitu 2/100. Tadi kita tahu bahwa persen ini per 100. Lalu bisa nggak disederhanakan ini? Bisa, sama-sama dibagi 2. Bagi 2. 2/2 sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Kemudian 100 bagi 2 sama dengan 50. Hasilnya 2%, hasilnya yaitu 1/50. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pecahan dan bagaimana cara membuat pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, dan persen. Sekarang, yuk cobain kita mengerjakan soal berikut. Bagaimana soal yang tadi? Mudah bukan? Bisa dijawab tidak? Pasti bisa dong. Tapi sangat disayangkan sekali, kita sudah di ujung video nih. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.